selamat sore. Nama saya Ibu Margarita Subekti. Saya biasa dipanggil Oma Bekti. Tinggal di Golokoe, di Skera Golokoe, dan di Rumah Pekerti. Rumah Pekerti itu merupakan pertemuan dari teman-teman perempuan yang ada di Manggarai Barat. Awalnya di 2012. Rumah Pekerti itu menjadi wadah bagi teman-teman perempuan dari perempuan tulang punggung keluarga, perempuan disabilitas, juga teman-teman perempuan penyintas. Nah, apa yang dilakukan oleh Rumah Pekerti? Yang dilakukan oleh Rumah Pekerti membuat perempuan menjadi mandiri. Dari 2012, di proses perjalanan ternyata kami perlu sesuatu untuk teman-teman perempuan untuk menjadi mandiri. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Pekerti. Salah satunya itu edukasi untuk teman-teman perempuan. Karena saya sungguh percaya bahwa mendidik perempuan itu mendidik generasi. Nah, bagaimana supaya perempuan itu menjadi mandiri, baik mandiri secara ekonomi maupun menjadi mandiri secara sosial. Nah, salah satunya meningkatkan kualitas diri untuk perempuan. Ada 4 kelompok besar yang dibuat oleh Rumah Pekerti. Satu itu untuk kelompok yang kita kelompokkan untuk kegiatan kriya, kegiatan handicraft begitu, untuk kegiatan handicraft. Terus satu kelompok untuk mereka membuat aksesoris dari kain-kain perca. Terus juga teman-teman menganyam. Ada produk-produk anyaman, salah satunya memang namanya Anyam. Itu koordinatornya ada Ibu Heru Purwaningsih, Ibu Christine, yang sekarang juga ada sedang menganyam. Ibu Christine melatihkan kepada teman-teman perempuan, karena kita melihat bahwa di Manggarai itu selama ini yang menganyam itu orang-orang tua. Nah, bagaimana Rumah Pekerti supaya anyaman itu menjadi salah satu budaya yang terus-menerus berkesinambungan sampai nanti itu tetap ada. Sehingga Ibu Heru Purwaningsih mendidik teman-teman muda untuk menganyam dan juga melibatkan teman-teman disabilitas untuk menganyam. Awal Rumah Pekerti itu sebetulnya dari dana pribadi. Jadi inisiatif pribadi, kita sengaja menyisihkan bukan karena kelebihan, tetapi memang kita menyisihkan apa yang kita bisa buat untuk teman-teman di Manggarai. Nah, pada waktu awal karena kita melihat bahwa ada banyak teman-teman yang kita melihat kurang beruntung, sehingga kita mencoba untuk menyisihkan dana. Terus di 2012 kita mendanai untuk teman-teman, juga kita ikutkan di latihan, terus kita danai untuk saya membeli peralatan sederhana supaya mereka juga bisa berkreasi. Terus saya membeli 1 mesin kecil yang bisa kita pinjamkan, kita bawa jalan-jalan. Terus berjalannya waktu, kita sebetulnya yang mendukung dari dinas Ekrafnya, dari dinas pariwisata ya, dari dinas pariwisata. Bentuk dukungan kepada kami sungguh sangat istimewa karena untuk peningkatan sumber daya. Jadi kita di anggota Rumah Pekerti dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan, sehingga itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunitas Rumah Pekerti, menjadikan teman-teman itu teredukasi. Kalau kita berbicara jatuh bangun itu seperti ada lagu ya, jatuh bangun aku mengejarmu. Nah, seperti juga di Rumah Pekerti bahwa di awal kalau kita ini pernah juga rasanya ingin menyerah gitu. Karena pada waktu di 2018 saya dengan suami tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membantu secara finansial untuk teman-teman dan
kita belum mendapatkan dukungan secara finansial dari yang lain, tetapi saya kira dengan komitmen kita itu tentu saja akan banyak dibantu orang. Saya berpikir seperti itu, dan saya melihat betapa semangatnya teman-teman kami, teman-teman perempuan itu sungguh sangat bersemangat, sehingga itu yang mendorong saya. Kalau kita berbicara tentang rasa sedih itu juga iya, karena kadang kita dianggap orang gila ya, dan bahkan kita juga dibilang, oh itu punya rumah itu kan dibangunkan orang, padahal tidak. Nah, tetapi dengan hal-hal yang seperti itu tidak apa-apa. Saya tidak perlu harus menceritakan kepada orang, tetapi berjalannya waktu, proses dari 2012 sampai ke 2022 itu teman-teman anggota Rumah Pekerti menunjukkan dengan kualitas. Ya, kalau kita melihatnya tidak sebagai Rumah Pekerti punya karyawan, tidak, tetapi komunitas kita membangun hidup komunitas itu berdasarkan kekeluargaan. Bahkan Rumah Pekerti ini, di rumah ini itu saya tidak pernah namanya saya tutup pintu, terbuka kapanpun, dan teman-teman inilah tempat rumahnya teman-teman. Saya seperti itu, sehingga teman-teman boleh berkreasi, bahkan mereka juga boleh tidur di sini, masak sendiri di belakang. Jadi rumah ini memang kita dedikasikan untuk teman-teman perempuan. Terus hubungannya memang pada waktu kita berbicara tentang bisnis itu mereka profesional. Maksudnya Rumah Pekerti mendampingi teman-teman anggota kita sampai mempunyai PIRT misalnya untuk yang bergerak untuk di makanan. Itu kita carikan sampai mempunyai izin itu, supaya mereka juga bisa layak terbang, produk mereka bisa diterima di tempat-tempat ke hotel atau ke resto atau ke toko souvenir misalnya, seperti itu. Itu Rumah Pekerti membantu, dan Rumah Pekerti tidak pernah nama brand mereka itu kita buatkan, terus bagaimana kita juga menuliskan sejarahnya apa semuanya, tetapi tetap menjadi brandnya mereka, bukan brand Rumah Pekerti, tidak. Karena kami sungguh menghargai bahwa itu adalah proses perjalanan dari mereka, dan itu adalah apresiasi untuk teman-teman yang membuat. Kalau toh misalnya anggota kita itu ada dari disabilitas, dari perempuan, kepala keluarga, tulang punggung keluarga, itu kita mendorong mereka itu menjadi teman-teman sosok profesional, bukan karena supaya dikasihani orang, tidak. Kita mendorong mereka untuk menjadi berkualitas dengan cara mengkualitaskan diri dan juga mengkualitaskan produk-produknya. Kesempatan bahwa Labuan Bajo menjadi daerah pariwisata super premium ini adalah peluang yang sangat bagus. Tetapi pariwisata itu sendiri kalau tidak terkelola secara baik itu juga akan menjadi bencana bagi kita. Apa yang bisa kita lakukan? Itu tadi, bagaimana supaya pariwisata itu bisa menghidupi anak cucu kita. Pariwisata harus berkelanjutan, sehingga sayangi ibu dan sayangi ibu bumi dengan melakukan hal-hal kebaikan yang selaras dengan alam. Kalau kita membuat produk-produk yang berkaitan dengan mengambil dari alam, kita juga harus menjaga alam itu sendiri. Terus kita juga di Rumah Pekerti itu Kak, itu kita juga mempunyai salah satu koperasi itu yang menangani untuk sampah, sehingga bagaimana kita juga mengajari teman-teman supaya kita juga mengedukasi teman-teman perempuan juga kepada anak-anak kita untuk bijaksana menggunakan plastik. Rumah Pekerti bersama dengan teman-teman perempuan mencoba untuk mengkualitaskan produk-produk yang dibuat.
Nah, kita berharap bahwa Dinas Pariwisata dan juga pemerintah Manggarai Barat memberikan dukungan kepada kita, itu baik regulasi, mungkin disiapkan regulasi supaya produk-produk yang dibuat oleh teman-teman perempuan di Manggarai Barat dan juga di komunitas-komunitas yang lainnya itu menjadi layak untuk bisa ada di hotel-hotel atau di tempat-tempat di resto atau mungkin di kapal dan sebagainya. Nah, kita berharap bahwa kita, teman-teman perempuan itu bisa ada dalam pariwisata super premium. Salah satunya juga kita disiapkan untuk sumber dayanya, mempersiapkan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh hotel, resto, dan juga mungkin tempat-tempat wisata seperti kapal, misalnya seperti itu. Dan apa yang perlu kita dapatkan dari pemerintah daerah dan juga untuk Dinas Pariwisata di Ekraf, itu kemungkinan yang kita butuhkan selain pelatihan-pelatihan untuk menunjang teman-teman perempuan untuk menyiapkan produk berkualitas, tetapi juga perlu disiapkan regulasi yang baik. Paling tidak 50% menggunakan produk-produk yang dibuat oleh teman-teman perempuan yang ada di Manggarai Barat. Semoga ya